hamba berdoa, lanjutkan apa yang kau ingin lanjutkan pada siang hari ini. Kau bicara dari hatimu, buat anak-anakmu, buat hamba-hambamu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk saudara. Nanti pada saat terakhir sebelum saya tutup dan saya serahkan ke Ibu Iin untuk melanjutkan, kalau ada pesan Tuhan, saya akan putar satu klip, tapi bukan sekarang, nanti. Dan saya berdoa akan memberkati kehidupan kita. Tadi malam Tuhan arahkan hati saya untuk bicara dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya yakin hari ini Tuhan mau kita lanjutkan di pasal yang sama. Kita lihat ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Ada satu lagi hakim kecil yang tidak pernah atau jarang disebutkan dan jarang dikhotbahkan. Bahkan juga sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang yang nama baptisnya adalah Yair. Kalau tidak ada yang namanya Tola, juga saya belum pernah dengar ada orang dibaptis minta nama baptis Yair. Mari kita lihat Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati yang saya ingin bagikan buat saudara. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Kalau Tola itu 23, dia 22 tahun. Bagaimanapun dia lebih lama dari Yefta. Yefta adalah seorang hakim besar, dia hanya memerintah 6 tahun. Tapi Tola 23 tahun dan Yair 22 tahun. Dan ajaib ayat yang keempat, ia mempunyai 30 anak laki-laki. Tadi ada yang diceritakan, pengen satu anak laki-laki aja susah. Dia orang yang punya 30 anak laki-laki. Yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dan saya mau tunjukkan buat saudara. Ini menarik sekali. Alkitab mengatakan bangkitlah Yair. Sebagaimana yang dialami oleh Tola, maka kata bangkit artinya seseorang yang dibangkitkan dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Dan ini yang kemarin kita sebut, inilah destiny. Inilah takdir masa depan ilahi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Dia bukan sekedar bangkit oleh karena panggilan zamannya, dia bangkit oleh karena ada sebuah assignment, penugasan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Dan yang menarik, orang yang bernama Yair atau nama Yair itu artinya enlightener atau orang yang membawa terang. Nah, apa yang dia kerjakan sebetulnya? Apa artinya seorang disebut enlightener, orang yang membawa terang? Ternyata ada 3 hal. Kalau saya pelajari ya, kata enlightener ini artinya adalah orang yang memberikan instruksi atau mengimpartasikan, tanda petik ya, pengetahuan atau pengenalan tertentu. Saya ulang lagi, kata enlightener atau pembawa terang artinya orang yang memberikan instruksi atau orang yang mengimpartasikan suatu pengetahuan atau pengenalan tertentu kepada orang lain. Nah, siapa orang lain ini? Ternyata kata ini bicara begini, ada 3 kategori orang yang akan diterangi, yang akan diberi impartasi dan pengetahuan dan pengenalan oleh orang yang dikatakan adalah orang yang membawa terang. Dan saya mau bahas satu-satu dengan singkat, saya berdoa akan memberkati hidupmu. Yang pertama adalah siapa yang diterangi? Itu orang yang sebetulnya tidak punya pengetahuan atau pengenalan. Atau dia hanya punya sedikit pengetahuan atau pengenalan.
Kalau tadi Anda mendengarkan apa yang Pak Yusak sampaikan, maka itu bagian pertama sebetulnya. Bagaimana kita diajar untuk mulai punya pengetahuan, dan bukan hanya pengetahuan, tapi pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Hidup kita ini kalau tidak kenal dengan Dia secara pribadi, maka kita hidup bergantung kepada orang lain. Tuhan mau kita hidup bergantung kepada Dia. Karena itulah bagi mereka yang hari ini merasa pengetahuan dan pengertiannya dan pengenalannya akan Tuhan masih sangat sedikit, kita mesti berdoa, punya kerinduan, Tuhan terangi lagi hatiku, supaya aku makin kenal Engkau secara pribadi. Nah, apa Pak kaitannya kalau kita hanya punya pengetahuan yang sedikit? Coba kita buka Yesaya pasal yang ke-5. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-5. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-13. Alkitab berkata begini, sebab itu, Yesaya 5:13, umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Artinya mereka harus ditawan, sebab mereka tidak mengerti apa-apa, atau lack of knowledge. Mereka kurang pengertian. Nah, kekurangan pengertian itu membuat seseorang tertawan. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Saudara, kenapa kita perlu kenal Tuhan secara pribadi? Kalau sampai Tuhan berkata kamu itu tidak punya pengetahuan atau pengenalan akan aku, akan membuat kita walaupun kita orang mulia, akan kelaparan dan kehausan. Karena kita akan dibuang dalam sebuah pembuangan dan hidupmu akan dirantai oleh iblis. Saudara, siapa yang percaya bahwa kebenaran itu memerdekakan kita? Angkat tangan. Salah, saudara. Yesus tidak ngomong begitu. Dia berkata begini, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu kenal itu akan memerdekakan. Kalau saya tidak mengenal sesuatu kebenaran tertentu, maka walaupun itu kenyataannya seperti itu, tidak akan berakibat buat saya. Saya selalu ingat akan cerita ini, karena saya ngalami sendiri. Satu hari di gereja kami kedatangan seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dan dia orang yang mulai mengajar tentang kelimpahan. Dia khotbah soal prosperity. Dia ngomong soal kelimpahan, dia berkata, anak Tuhan mestinya hidup dalam kelimpahan. Dia cerita beberapa hari dalam seminar. Selesai dia pulang meninggalkan kami, kembali ke negaranya, maka dalam gereja terjadi kehebohan, saudara. Sebagian besar berkata, luar biasa ini. Sekarang aku ngerti, Tuhan mau aku berkelimpahan. Sebagian lagi sukar untuk menerima. Nah, satu hari saya lagi datang ke kantor saya, dua orang pendeta, dua orang hamba Tuhan sedang berdiskusi. Dan saya pertamanya curi-curi dengar, tidak terlibat dalam pembicaraan mereka. Rupanya mereka membicarakan khotbah tentang kelimpahan yang Tuhan berikan. Yang seorang berkata begini, wah aku baru ngerti, terbuka mata rohaniku. Aku percaya Tuhan pasti memberkati hidupku. Kalau aku nuruti yang dia katakan, memang Tuhan tidak pernah merekakan yang tidak baik buat hidupku. Aku yakin Tuhan akan berkati aku. Yang seorang berkata begini, itu pengajaran berbahaya, membuat orang mata duitan. Lalu kemudian debat, saudara. Dua hamba Tuhan berdebat seperti dua pendekar, saudara. Kalau Anda lihat pendeta lagi berdebat, Anda akan seperti lihat film kungfu yang serialnya tidak pernah habis sampai dua-duanya mati, saudara. Ini rame kan, ilmunya keluar semua, rame, keluar semua. Saya hanya curi dengar, saya tidak tertarik melibatkan diri. Lalu kemudian mereka itu gak tahu gimana, berdirinya bergeser sangat dekat dengan saya. Sehingga saya ikut noleh dan saya ikut memperhatikan mereka, dan saya lihat mereka debat dengan seru. Yang seorang berkata, enggak, aku percaya kok, diajari 3 hari kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau kita berkelimpahan. Yang seorang berkata, enggak, itu berbahaya itu.
Itu namanya teologi kemakmuran itu. Nanti membuat orang Kristen mata duitan semua. Dan dia bilang, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Jadi jahat semua orang Kristen, ribut dua-duanya. Nah rupanya yang satu tetap ngotot, yang lain ngotot. Yang tidak setuju ngomong begini. Pilih mana coba? Jadi orang kaya di Alkitab mati masuk neraka, atau Lazarus yang miskin mati masuk surga. Wah, mulai pakai ayat, saudara. Yang satu gelagapan, saudara. Bingung jawabnya. Saya juga lagi mikir, ini orang kok pakai ayat seperti ini. Nah, saya disasar. Lalu yang tidak setuju nih ngomong ke saya, kamu milih apa? Katanya, wong cuma penonton nih terlibat, saudara. Ketika dia ngomong seperti itu, saudara, kaget, spontan saya berkata begini, kamu kalau cerita kurang lengkap, tokohnya 3, kamu cuma nyebut 2, aku mau jadi tokoh ketiga. Siapa itu? Abraham. Di dunia kaya raya, mati masuk surga, mangku Lazarus yang miskin. Nah, kenapa Lazarus yang miskin tidak bisa mangku Abraham? Karena Abraham gendut, dia kurus, tidak kuat. Wah, dia tambah ngamuk. Saya berkata, begini aja, jadilah menurut imanmu masing-masing. Kamu ingin diberkati, kamu percaya dia memberkatimu, diberkatilah. Kamu tidak masalah, miskin, miskinlah. Ya toh? Nah, kalau kamu kaya dan masuk surga. Loh kok enak? Loh kan kamu ambil Alkitab cerita begitu. Saya milih dong. Saya berkata, jangan ribut. Buat apa hilang damai sejahtera? Kita makan soto sama-sama dalam perdamaian. Kamu miskin, tak bayari aku. Kamu kaya, mau bayari atau aku yang bayari? Saya berkata begitu kan, saudara? Saya cerita dengan saudara, kenyataan loh. Sekian waktu berlalu, yang ini diberkati. Yang ini susah. Yang ini paling diberkati dari dua-duanya. Jadi sebuah kebenaran itu pengertian, pengenalan akan Tuhan. Begitu masuk dalam kehidupan kita, itu akan mengubah. Bahkan mengubah destiny kita. Bahkan mengubah masa depan kita, bahkan mengubah segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita tidak kenal dia secara pribadi, dan tidak makin kenal dia secara pribadi, sesungguhnya ada banyak hal yang tidak akan pernah bisa kita raih. Karena segala sesuatunya harus dikerjakan dengan iman. Kalau pengertian kita hanya sangat terbatas, hanya cetek, tidak pernah kenal dia secara pribadi, maka akibatnya ketika kita mengalami banyak hal, hidup kita akan dengan gampang kecewa. Kita dengan mudah undur meninggalkan Tuhan. Dengan gampang kita sakit hati dan kemudian sukar dan tidak mau mengampuni. Tapi semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita akan mengerti segalanya dirancang Tuhan itu luar biasa. Satu hari saya baru baca buku, saudara. Saya baru baca buku, saya di kamar sendirian pada waktu itu di rumah, saya baca buku. Tiba-tiba saya lagi renungkan akan yang ditulis oleh penulis ini, saya lagi pejamkan mata begini. Ini pengalaman aneh sekali buat saya. Waktu saya pejamkan mata ini, tiba-tiba saya merasa begini, loh aku kok sudah pindah ke tempat lain. Itu terpejam mata saya. Dan saya bisa entah lihat, entah apa, saya nggak jelas. Karena alam roh itu dideskripsikan dengan otak susah. Saya seperti di sebuah tempat, taman, tapi itu taman depannya itu hijau, daun, tidak ada bunganya, nggak ada buahnya. Semuanya daun. Nah, di ujung situ ada gerbang dari emas yang berkilauan luar biasa. Saya bisa ngerti begini, itu tempatnya Tuhan. Aku mau ketemuin dia. Karena sejak yang tadi Pak Yusak ceritakan di Amerika ketemu Tuhan itu pengalaman gak enak, saudara. Itu sebetulnya ya, saya waktu di Amerika itu saya sendiri yang ngomong begini, Tuhan, lebih baik aku ke neraka saja. Karena aku tidak layak hidup dengan Engkau di surga. Anda bisa berkata, oh enggak Pak, kalau saya tetap merasa layak, nanti dibuktikan.
Anda ketemu Tuhan itu ya, kenyataan yang sebenarnya itu tidak bisa engkau rancang terlebih dahulu. Itu spontan. Waktu saya ditegur Tuhan, itu perasaan nyesel yang dalamnya luar biasa. Itu sampai nusuk di dalam. Dan tiba-tiba tahu diri loh, saya tidak mungkin ke surga. Biarkan aku ke neraka saja. Untung dia nggak berkata, silahkan mati saya saudara. Itu keuntungan yang luar biasa. Tapi hari itu lain. Di depan itu kayak taman, tapi hanya daun tok. Nggak ada bunga, nggak ada buah. Dan di ujung saya lihat istana besar gemerlapan. Saya bisa ngomong, itu Tuhan di situ. Aku mau temuin Tuhan. Bukan untuk lapor apa-apa, sudah nggak berani lapor. Mengklaim pekerjaan, karena Alkitab ternyata berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau Anda misalnya bangun gedung ini, nanti pamer di surga tuh malu-maluin. Tuhan aku sanggup, baca ayat, kesanggupan kami, pekerjaannya siapa? Lah kok Anda klaim sebagai pekerjaanmu? Berapa banyak kita sebetulnya mengklaim pekerjaan Tuhan seperti pekerjaan kita. Itu bukan cuma kurang ajar, tidak tahu diri sebetulnya. Sama toh, kalau tiba-tiba saya berdiri berkata gini, saudara-saudara, mulai siang ini harap diketahui gedung ini milik saya, karena saya yang bangun. Semua orang Batam berkata ini pendeta tidak tahu diri sebetulnya. Ya toh, datang-datang kok mengklaim miliknya orang lain. Padahal kita tiap hari mengklaim pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan kita. Sungguh kita ini sebetulnya gerombolan orang tak tahu diri saudara. Hanya karena kesabaran dan kasih Tuhan. Tidak ada petir menyambar-nyambar di atas kepala kita. Jadi waktu saya melihat itu gerbang, saya kepengen ketemu Tuhan. Hanya pengen ketemu aja. Ada kerinduan begitu besar saya mau ketemu dia. Dan saya lagi jalan, di tengah jalan, dihentikan malaikat. Dia bilang, tunggu. Dia berkata, engkau mau kemana? Aku mau ketemu Tuhanku. Ini malaikat hanya menganggukkan kepala. Dia berkata begini, tunggu ya. Di dalam hidup dan hatimu ada banyak luka. Kamu harus diobati dulu. Tiba-tiba di tangannya itu ada daun saudara. Ditempelkan di beberapa bagian tubuh saya. Itu daunnya aneh. Nempel, meresap. Berkali-kali itu. Begitu nempel, meresap hilang. Meresap hilang, meresap hilang. Setelah itu dia berkata, sudah. Dia menunggumu di dalam. Wah, itu badan dari jiwa jadi segarnya luar biasa. Saya lari ke dalam. Kalau Anda baca di Alkitab, di surga di Firdaus ada daun yang dipakai buat obat ya. Kayak begitu tuh. Ditempel itu meresap saudara. Saya lari ke dalam. Saya belum pernah lihat yang seperti itu. Itu Tuhan Yesus saudara. Itu kalau lihat, saya kalau lihat matanya itu ya, nggak ada jahatnya sama sekali. Di dunia itu kalau sebaik-baiknya orang, saya lihat mesti ada titik liciknya di situ, titik nakalnya di situ, titik curangnya, titik culasnya, titik politiknya gitu, titik tidak murninya itu mesti ada, titik hawa nafsunya kadang-kadang. Tapi yang saya lihat ini ya mata bisa begitu murni dan tidak ada manusia punya itu. Dan dia dengan ketawa, Anda tahu dia bisa tertawa, dia tertawa lebar, dia buka tangannya, dia sambut saya. Dalam sekejap saya sudah di dalam pelukannya, itu hati gak diaduk-aduk rasanya saudara. Lalu dia rangkul saya, dia bilang, ikut aku. Itu hati sudah gak keruan rasanya, antara bahagia, antara juga merasa tidak layak, aku ini hamba, seneng, sukacita, jatuh cinta, nyampur jadi satu. Apa itu gak tahu saya rasanya. Dan dia itu di bawah ya, ada tanaman rambat begitu. Dia ambil beberapa buah, dia berikan ke saya, makan, manisnya luar biasa. Lalu kemudian dia berkata, aku sudah tunggu kamu, aku mau tunjukkan sesuatu. Tiba-tiba di depan saya ini saya lihat seperti sebuah layar film, seperti layar begitu, tapi putih banget, bagus gitu. Dan saya lihat sebuah pemandangan. Ada satu figur yang saya nggak bisa lihat wajahnya. Ini figur bisa kelihatan mulianya luar biasa.
Dan di bawahnya itu kayak ada karpet besar, dan di karpet itu ada seperti peta. Dan di peta itu ada seperti kotak-kotak tertentu dengan wujud-wujud yang berbeda-beda. Dan di sekitar karpet besar itu malaikat gede-gede saudara, di sekitarnya. Itu malaikat lagi nunggu perintah sepertinya. Lalu orang dengan figur yang begitu mulia itu menyuarakan sesuatu yang itu gema yang getar di hati saudara. Dia berkata, ini pindah ke sana. Lalu kotak itu pindah, begitu pindah ya. Satu malaikat gede terbang. Yang ini geser ke situ. Geser. Satu lagi terbang. Dia ngatur begitu. Saya bengong lihat pemandangan itu. Saya bilang, Tuhan, siapa itu? Lagi ngapain? Dan saya masih ingat tatapannya, dia berkata, itu Bapakmu, nak. Dia sedang mengatur hidupmu. Dan dia pegang tangan saya. Dia bilang, jangan pernah khawatir. Bapak yang pegang sendiri hidupmu. Dia sedang ngatur hidupmu. Jangan pernah khawatir. Jangan takut. Dan tiba-tiba saya terbangun, saudara. Saya masih di kamar saya. Bukunya masih terbuka di depan saya. Itu hari mengubah hati dan hidup saya. Tiap kali apapun terjadi, saya ingat Bapakku sedang ngatur hidupku. Dan saya tahu pribadi dengan mata paling indah di dunia yang pernah saya lihat. Dia berkata, jangan takut, nak. Bapakmu sedang ngatur hidupmu. Hari ini saya beritahu saudara, jangan takut. Bapakmu sedang ngatur hidupmu, saudara. Kenali dia. Mungkin tidak seperti yang engkau duga. Mungkin awalnya tidak seperti yang engkau harapkan. Tapi kalau kita kenal dia, dia Tuhan yang tetap luar biasa dan paling ajaib. Dia pribadi yang kalau Anda makin kenal dengan dia, akan makin mengubah kehidupan saudara. Dan hari-hari ini, saya melihat dan saya membuktikan pengaturan Tuhan itu sempurna adanya. Hari ini, roh Tuhan sedang seperti Yair. Dia sedang memberikan terang di hati banyak orang. Yang pertama kepada mereka yang sebetulnya tidak kenal dengan Tuhan. Dan karena tidak kenal dengan Tuhan secara pribadi itulah, maka seringkali kita jatuh dalam tawanan musuh. Hidup kita tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Dan tidak bisa sampai kepada destiny, takdir masa depan ilahi yang dia tetapkan dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau berkata demi kasih Tuhan, kenali Tuhan, ajak roh Tuhan bicara. Ajak Roh Kudus bicara. Saudara akan lihat anugerahnya itu ajaib sekali. Amen, saudara. Dia itu sahabat luar biasa. Saya ingat satu hari di masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan saya. Saya lagi jemput anak saya sekolah. Mobil saya parkir di depan halaman sekolah. Waktu itu kami belum punya sekolah sendiri. Dan itu AC di mobil dingin sekali. Dingin. Sampai ngembun semua, saudara. Sengaja nggak saya matikan, saudara. Itu hari-hari pressure paling berat. Dan ini bisa di tengah-tengah AC begitu dingin. Keringat saya keluar, saudara. Banyak sekali. Saya ambil sapu tangan, saya seka berkali-kali tetap keluar. Sekali-sekalinya itu tuh, mengalami yang namanya stres, saudara. Sekanya tiba-tiba, telepon saya berdering. Seorang hamba Tuhan, telepon saya. Dia masih muda. Dan Tuhan pakai dia tajam sekali dalam penglihatan. Dia berkata gini, Om, dia ngomong panggil saya Om. Aku sekarang detik ini lihat penglihatan. Aku lihat Om katanya. Kamu lihat aku kenapa? Saya lihat Om itu ya, keringatnya keluar banyak sekali. Saya kaget saudara. Detik saya ngalami dia ngomong begitu. Terus saya bilang terus, wah saya bilang ketahuan ya. Dia bilang, dia bilang itu. Aku lihat Tuhan Yesus menyeka keringat. Dia ambil lap,
dia seka wajahmu. Dan Tuhan berkata begini, ayo sahabatku, kamu kuat. Ayo sahabatku, lari lagi. Ayo sahabatku, kamu pasti bisa. Jangan nyerah. Kamu pasti bisa. Lari terus. Saya nangis di mobil saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau rendah hati, tapi Engkau sahabat sejati dalam kehidupan kita. Kenali Tuhan saudara. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia akan sangat suka kalau kerinduan hatimu adalah ingin kenal Tuhanmu lebih lagi. Saya berdoa seperti Yair ini yang memberikan akan terang, memberikan akan pengertian kepada orang yang tidak kenal dengan Tuhannya. Saya berdoa dalam hari-hari ini, Tuhan akan ajari, Roh Kudus akan ajari saudara, kenal dengan Dia lebih lagi. Amen saudara. Tapi yang kedua menarik sekali. Kata enlightener atau pemberi terang adalah orang yang mengajar atau mengimpartasi pengetahuan atau pengenalan kepada orang yang tidak peduli. Orang yang acuh tak acuh. Orang yang ignorant, yang mengabaikan apapun. Dan seringkali hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Ada banyak anak Tuhan sebetulnya tidak peduli dengan yang lain. Jangankan dengan perasaan Tuhan, dengan orang-orang sekitar, dengan rencananya, dia nggak peduli. Yang diperdulikan adalah semua kepentinganku, keinginanku, kemuliaanku harus aku dapatkan. Dan di luar itu, kita adalah orang yang ignorant, orang yang tidak peduli, orang yang acuh tak acuh, dan sama sekali kita mengabaikan semua yang dari Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat kami yang bermimpi. Dan mimpinya itu saya yakin dari Tuhan. Seseorang cerita dengan saya, kemudian saya panggil yang bersangkutan. Saya bilang, coba kamu cerita apa mimpimu. Saya mau ceritakan mimpi ini, sekaligus untuk membuat kita mengerti. Kita mesti minta kepada Tuhan, hati yang tidak acuh tak acuh, yang mengabaikan dan tidak peduli dengan yang lain. Sebab di sebuah titik, ternyata hati itu bisa dipandang jahat oleh Tuhan. Dia cerita begini, dan dia berkata ini mimpi begitu real Pak buat saya. Dia sedang melihat dirinya di sebuah daerah, dan ada begitu banyak orang mati di sekitarnya. Mengerikan. Dia lihat seorang tokoh agama sedang mengiris akan nadinya di tangan. Dan darah di mana-mana dia tergeletak. Dan dia teriak-teriak, Tuhan ambil nyawaku, dia teriak-teriak. Tapi orang ini tidak mati. Kemudian tiba-tiba dia lihat sebuah kereta kuda yang aneh sekali. Bentuknya itu heksagonal katanya. Di atasnya ada beberapa batu, termasuk batu hitam. Yang mengendarai ini perempuan, jubahnya semua hitam, mengerikan sekali. Dan tiba-tiba dia nggak tahu bagaimana dia diseret masuk dalam kereta itu. Ketika dia masuk di kereta itu, jubahnya pakainya dihitam semua, dan dalam keadaan dibelenggu kedua tangannya. Dia dibawa masuk oleh kereta itu, dibawa pergi. Gak lama kemudian yang dia tahu dalam mimpi itu, dia dijebloskan dalam penjara. Dia bilang penjaranya mengerikan. Lantai dan dindingnya seperti daging yang memar. Daging yang sudah hampir busuk. Dan itu semuanya penuh lendir. Lantai sampai dindingnya. Lalu kemudian dia ketakutan. Dan ketika ketakutan dan jijik keadaannya, pengap, gelapnya luar biasa. Tiba-tiba Yesus datang. Dia berkata Tuhan tidak datang dalam kemuliaan. Dia datang dengan wajah sedih. Dan Tuhan bertanya kepadanya, nak, kamu tahu hukumanmu? Dia berkata, tidak Tuhan. Dan mengapa aku di sini? Ini orang Kristen. Dia ke gereja loh. Dia berdoa, dia baca Alkitab. Dia bahkan baptisan Roh Kudus. Dia bilang, kenapa aku di sini? Karena aku tidak tahu apa hukumanku.
Tiba-tiba 2 orang setan yang jaga penjara itu keluar. Dengan tertawa ngejek, mereka bawa pedang 2 meter panjangnya. Dan setan-setan ini teriak berkata, "Kamu tahu hukumanmu? Tiap menit sekian puluh tusukan kamu dengan pedang ini selama-lamanya. Kamu jadi milik kami. Tiap menit sekian puluh tusukan, tusuk dengan pedang ini." Dan dia tertawa nyeringai. Lalu Tuhan bicara, "Sebenarnya bukan ini tempatmu. Sebenarnya tidak seharusnya kamu di sini." Dia nangis, dia tunduk, dia bilang, "Tuhan, tapi kenapa aku di sini?" Dan Tuhan berkata, "Nak, kamu tidak pernah memberitakan namaku. Kamu tidak pernah memberitakan Injil." Dan tiba-tiba Tuhan buka hatinya. Itu sebuah kejahatan, saudara. Kalau engkau selamat sendiri, dan kau biarkan orang lain mati di depan matamu, tanpa satu kali pun kau berkata, "Ada Tuhan loh yang mau selamatkanmu." Ternyata itu kejahatan. Lalu kemudian Tuhan bawa sebuah gulungan. Dan dia berkata, "Seperti kulit kayu," dia bilang bentuknya. Ketika dibuka, ada 6 poin di situ. Dia nggak bisa baca yang poin kedua sampai poin ke-6, nggak bisa. Tapi poin pertama dia bisa baca. Dan kalimatnya begini, "Jangan menggerutu, jangan mengomel, jangan sakit hati atau simpan dendam. Belajar mengampuni dan sedia minta maaf kalau dibutuhkan." Yang poin berikutnya dia nggak bisa baca. Dia hanya terpukau lihat itu. Dan tiba-tiba datang seorang malaikat. Dia diangkat oleh malaikat, dibawa terbang. Dan waktu terbang pakainya berubah jadi putih. Damai lagi melingkupi dia. Ketika dibawa turun, dia terbangun, saudara. Dia cerita, "Saya bangun itu tidak hanya buka mata, saya lompat dari tempat tidur saya, berdiri. Pagi-pagi," dia bilang, "Mimpi apa ini?" Dan Tuhan berkata, dia dengar suara Tuhan, "Beritakan kabar baik, nak. Beritakan namaku. Beritakan namaku." Saudara, saya berdoa roh Tuhan akan seperti Yair. Dia adalah the enlightener yang sebenarnya. Dia memberi terang kepada orang yang tidak peduli dengan yang lain. Banyak kali kita sibuk dengan membangun sesuatu buat diri kita. Padahal sebetulnya kita tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi yang terakhir, enlightener, Yair artinya orang yang memberikan, mengimpartasikan pengetahuan dan pengenalan kepada orang yang terbelenggu dalam tradisi mereka. Saudara, Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Firman Tuhan dikalahkan oleh karena tradisi. Tahukah kita bahwa seringkali kita hidup dalam tradisi? Bahkan gereja karismatik pun sedang membuat tradisi. Lihatlah pujian kita. Alurnya, ritmenya, liturginya, walaupun gak pernah tertulis. Tapi tanpa sadar, bukankah itu yang pelan-pelan kita terus kerjakan dari tahun ke tahun? Lihatlah cara berpikir kita soal gereja, soal pelayanan, soal jiwa-jiwa. Lebih banyak tradisi itu yang menjadi panglimanya dan bukan roh Tuhan. Kemarin saya berkata, setiap kali kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, di mimbar kita mencela perbuatan orang Farisi, ahli Taurat, para imam kepala. Apakah kalau kita hidup di zaman Yesus pada waktu itu, kita berani berkata di mana tempat kita yang sebenarnya? Kalau saudara hidup di kota Yerusalem waktu itu, engkau mengenal pelayanannya selama 3,5 tahun. Di hari mereka menyalibkan Tuhan, kira-kira engkau berdiri di mana? Apakah engkau seperti Yudas yang mengambil keuntungan dari Yesus?
Atau engkau seperti Petrus yang menyangkalinya? Atau jangan-jangan kita ikut teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena hari ini, kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, dan kemudian Tuhan kerjakan yang mirip sama dengan hari ini, menurut saya lebih banyak orang yang awalnya akan berteriak, salibkan dia. Jangan salah bahwa kalau Anda baca di Alkitab, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit di mata orang Farisi, itu kejahatan hanya karena dibuat pada hari Sabat. Jangan salah ketika dia mendatangi murid-muridnya dan kemudian dia jalan di atas air, mereka berkata itu hantu dan bukan Tuhan. Jangan salah ketika murid-murid Tuhan, dia sedang memakan bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Orang berkata, dia kerasukan setan. Apakah kita tidak bereaksi yang sama hari ini? Ketika roh Tuhan bekerja, dan tidak seperti yang kau pikirkan. Kita semua terikat sebetulnya oleh cara berpikir, oleh pengertian kita, yang sudah jadi sebuah belenggu. Dan kalau dia kerja dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, apakah Anda menjamin dirimu berkata, aku akan ikut? Kenyataannya tidak. Seorang hamba Tuhan hidup di Amerika sekian puluh tahun yang lalu. Orang ini adalah orang pengajar dan orang yang paling merindukan revival terjadi. Setiap kali dia khotbah, dia nulis buku, dia berkata, aku merindukan lawatan Tuhan terjadi. Tapi sejarah membuktikan, di hari Tuhan melawat kotanya, dia orang pertama yang mengatakan itu sesat dan dari setan. Sebab lawatannya terjadi tidak seperti yang dia duga. Hari ini saudara, saya mau beritahu saudara, Tuhan sedang begitu gerah dikurung dalam lingkup gereja. Sebab gereja pertama lahir di pinggir jalan dan bukan dalam gedung. Habitat gereja itu di pinggir jalan dan bukan dalam gedung. Di sinagoglah Yesus dihakimi. Di luar di jalan Yesus diterima. Sebelum dia datang yang kedua kali, maka dia berkata, aku akan kembali ke habitatku. Di tempat di mana kumpulan, gerombolan orang berdosa di sana. Dan dia duduk mengajar, dan Alkitab berkata, orang-orang berdosa, pemungut cukai, biasa duduk mendengarkan Yesus. Anda boleh baca Injil, baca sampai ratusan kali. Tidak ada orang berdosa yang pernah menjebak dia dengan pertanyaan. Tidak ada orang berdosa yang merasa dirinya berdosa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membenarkan dirinya. Tidak ada orang berdosa yang menuding Tuhan, dia kerasukan Beelzebub. Semua tudingan dari orang-orang agama. Setiap kali dia masuk sinagog, dia masuk bait Allah, dia adalah tidak lain cuman pembuat masalah. Dia obrak-abrik orang yang berjualan. Dia berkata, rumahku dijadikan sarang penyamun. Dan sejak itu mereka berkata, kita harus bunuh dia. Sebab kenapa? Anda harus tahu. Yang jualan itu memberikan keuntungan buat para imam. Itu ada fee-nya, saudara. Kalau mereka diobrak-abrik, income tambahan buat imam tidak ada. Mereka hanya berpikir siapa yang paling menguasai. Dan ketika seseorang berdiri dan dia menyatakan kebenaran dan orang berkata dia mengajar tidak sama dengan rabi-rabi yang lain. Dan di situ politik mulai jalan. Dan dia harus dimatikan.
Hari ini saya berdoa, jangan biarkan hidup kita dibelenggu oleh tradisi dan pengertian kita sendiri. Saya khawatir di satu titik kita jadi orang dan banyak gereja jadi kelompok pertama yang menentang kegerakan Tuhan oleh karena alasan apapun. Gereja lahir pertama kali di pinggir jalan. Orang sedang berkerumun pada hari Pentakosta dan tiba-tiba 120 orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka heran, mereka nunggu di luar apa yang terjadi. Mereka tidak masuk ke ruang atas karena nggak mungkin muat, saudara. Ribuan orang di luar. Dan Petrus bicara di luar. Alkitab berkata 3.000 orang diselamatkan. Itu di tengah jalan, bukan dalam rumah ibadah. Anda serius dengan jadi orang yang menjadi city taking? Go out, keluar. Jangan tunggu di dalam. Sebab habitat gereja bukan gedung. Saya tidak anti gedung gereja loh. Saya punya gedung gereja untuk 12.000 orang sekali kebaktian. Tapi saya orang yang tiba-tiba sadar gereja harus kembali kepada habitatnya. Gereja harus keluar. Ini gabungan dari beberapa pelayanan kami. Anda akan lihat di sekolah-sekolah, bahkan itu bukan sekolah Kristen sama sekali. Di situ lahir gereja. Artinya orang jadi percaya Tuhan. Di jalan-jalan, di antara anak-anak yang cacat fisik maupun mental, ada orang-orang yang berani keluar membagi makanan dan memberkati orang-orang di luar. Handuk-handuk yang diberi dan ngajak orang di pinggir jalan berdoa. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau rohnya bergerak keluar dan kembali ke habitatnya, maka itu zaman seperti menjelang kedatangan Tuhan pertama kali. Saya masih ingat satu hari saya diundang di konferensi gereja Lutheran se-Estonia di Eropa Utara. Singkat cerita karena ceritanya panjang, saudara. Saya pembicara tunggal orang di luar gereja Lutheran. Dan yang hadir kira-kira mungkin hampir 1.000 orang pendeta Lutheran semua. Dengan baju seragam jubah hitam semua. Saya pakai baju putih dan pakai dasi. Terang dalam kegelapan rasanya, saudara. Dan hari itu Estonia masih mengerikan, bekas Soviet. Dan mereka banyak pendeta kalau khotbah begini, di sininya pistol, saudara. Karena nanti di gereja ada orang akan merampok persembahan. Maka pendeta melengkapi diri dengan pistol. Lu merampok, gua tembak. Rebutan kotak persembahan, pendeta dengan penjahat, saudara. Jadi kira-kira kalau ini perang ya perang antar mafia lah. Ini mafia gereja, ini mafia jalanan gitu kan, saudara. Lalu pendetanya pakai pistol kok. Hari itu saya masih ingat, Tuhan beri saya firman keras sekali. Padahal itu acara disiarkan live di seluruh negara. Dan saya puji Tuhan tidak tahu kalau itu live. Sebetulnya tidak tahu terlalu banyak itu juga oke, asal kenal dengan Tuhan. Anda makin tahu banyak, makin tidak berani apa-apa. Saya tidak bisa bahasa mereka, saya mesti khotbah dalam bahasa Inggris. Ada penerjemah, saya seorang wanita. Saya ngomong gini, perkataan saya jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi. Kamu terjemahkan persis yang saya katakan. Saya diberi waktu 10 menit. Karena saya dianggap teman baiknya archbishopnya mereka. Padahal bukan, saudara. Harusnya mereka berkata, kalau pendeta lain 5 menit. Wah, kalau jadi gereja begitu enak ya. Nggak kerja panjang tuh. 5 menit selesai, 5 menit selesai. Enak juga itu. Tapi mau ngomong apa? Baca Mazmur, habis sudah 5 menit. Dia bilang, kamu dapat 10 menit. Saudara tahu yang Tuhan katakan? Alkitab mengatakan, pada zaman Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah rema Tuhan kepada Yohanes di padang gurun. Tuhan berkata, mereka yang berbaju imam
di dalam bait Allah yang hebat, tidak dapat terima. Rohnya turun pada seseorang yang sedang di padang gurun. Yohanes. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ditandai yang seperti itu. Lahirnya di padang gurun. Roh Kudus hadir pertama kali. Gereja lahir di pinggir jalan. Saya percaya kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan kembali ke habitatnya. Dia akan di pinggir jalan. Sudah dimulai, hampir di tiap kota besar, kita sudah buat tarian di jalan-jalan. Beberapa tahun lalu, di Banda Aceh, kita buat tarian di jalan-jalan. Anda tidak pernah bisa percaya, tapi terjadi. Dari mana Bapak tahu? Anak saya juga nari di situ, di Banda Aceh. Di Banda Aceh ada tarian di jalan-jalan. Yang Anda lihat tiap kali di kota-kota sudah mulai terjadi. Tuhan berkata, buat gerah di sini. Menurut saya bisa mengerti. Seperti pengalaman saya di Danau Toba 2 hari yang lalu. Saya mau khotbah di Porsea, disuruh istirahat di Prapat, saudara. Mereka berkata ada hotel oke Pak di sini. Saya nyampe jam 3, dijemput jam 5. Saya bilang aku mau istirahat. Saya memikirkan sebuah hotel yang bersih dengan AC yang dingin. Saya tidur sejam akan memulihkan saya. Saya masuk di hotel, bersih semuanya. Diberitahu tidak ada AC-nya Pak. Dan jam 3 itu panasnya luar biasa. Saya masuk seperti sauna. Nggak tahan. Saya mandi sebentar, saya keluar saudara. Yesus sedang kepanasan dalam gereja. Tidak ada yang cukup membuat dia nyaman. Dia harus kembali dan saya yakin. Dengerin Tuhan bicara sama saya. Menjelang aku datang yang kedua kali, aku akan kembali ke habitatku. Aku kembali di jalan-jalan untuk umatku. Saya mau putar klip ini. Saya berdoa akan memberkati hidupmu.